Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ganis Haryatmojo dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NPM 2035165165477. Saya akan mempresentasikan tentang teori-teori periklanan. Perspektif iklan. Iklan adalah segala bentuk pesan promosi benda seperti barang, jasa, produk jadi ide yang disampaikan melalui media dengan biaya sponsor dan ditunjukkan kepada sebagian besar masyarakat, juga untuk membujuk audiens. Iklan politik biasanya mempromosikan kandidat untuk jabatan. Isu iklan mempromosikan ide-ide dari domain layanan publik. Iklan kesehatan mempromosikan perilaku yang meningkatkan kesehatan. Iklan yang disebarkan melalui televisi, radio, surat kabar, dan majalah dibayar untuk membawa pesan-pesan itu ke audiens. Mereka juga bisa muncul di internet. Iklan mengacu pada segala sesuatu yang dilakukan untuk mempromosikan merek, misalnya 4P, Product, Price, Place, and Promotion. Bentuk promosi lain yang berbeda dari periklanan adalah hubungan masyarakat, promosi penjualan, dan penjualan pribadi. Hubungan masyarakat berfokus pada kegiatan manajemen yang dilakukan antara perusahaan dan berbagai publiknya untuk meningkatkan hubungan timbal balik jangka panjang, pengertian niat baik, dan dukungan. Secara umum ada 4 utilitas dalam pesan periklanan. 1. Membangun merek berarti menciptakan konsep dan keyakinan tentang merek di pikiran konsumen. 2. Menghasilkan prospek berarti pesan iklan telah menarik orang-orang yang berada di pasar untuk dibeli. 3. Mengemudi pembelian berarti ada hubungan langsung antara pertemuan pesan iklan dan membeli merek yang diiklankan. Dan 4. Mengubah perilaku hidup berarti pesan iklan mengarah langsung ke perilaku seperti menurunkan berat badan, mengurangi rokok, dan menyikat gigi lebih sering. Pesan iklan bisa dari berbagai jenis dan memiliki berbagai fitur. Pesan iklan juga dapat bervariasi menurut daya tariknya, jenis kelamin, selera, emosi, argumen rasional, dan solusi masalah. Pesan iklan dapat bervariasi menurut apa yang dijual, merek, perilaku, politisi, dan masalah. Periklanan versus komunikasi. Iklan didefinisikan sebagai komunikasi persuasif telah menyebabkan penekanan yang berlebihan pada teori perubahan sikap. Dalam sebuah artikel klasik, Krenberg tahun 1974 menyatakan bahwa iklan umumnya kekuatan lemah dan perannya terutama memperkuat daripada membujuk. Dia membuat perbedaan penting antara merangsang premier versus permintaan selektif. Permintaan premier mengacu pada total penjualan semua merek dalam produk tertentu dan kategori layanan, misalnya semua penjualan mobil. Permintaan sekunder atau selektif mengacu pada penjualan merek tertentu dalam kategori tersebut, misalnya penjualan mobil Toyota. Dan tujuan penting periklanan adalah sebagai pengingat jangka pendek untuk membantu memperkuat loyalitas merek dan mempengaruhi perilaku pembelian. Eksplisit versus implisit. Ada dua jenis memori, eksplisit dan implisit. Memori eksplisit melibatkan pengambilan informasi yang dikodekan sebelumnya melalui ingatan sadar. Memori implisit di sisi lain adalah memori yang tidak diambil secara sadar, tetapi mungkin masih memberikan efek pada pemikiran dan perilaku. Teori praktis tentang periklanan. Teori praktis mungkin juga berbeda dalam asumsi mereka tentang pengetahuan dan bentuk yang mereka ambil. Teori praktis tidak selalu dapat diuji secara empiris dan mungkin berisi ide-ide yang melampaui apa yang dianggap ilmu sosial sebagai subjek mereka. Teori praktis mungkin berbeda dari teori akademis dalam konteks sosial. Mereka mungkin memiliki kehidupan sosial yang lebih kuat dan lebih cepat daripada teori akademis. Model elaboration likelihood atau model kemungkinan elaborasi merupakan sebuah teori mengenai persuasi karena memperkirakan kapan dan bagaimana seseorang akan dapat atau tidak dapat mengubah pendapatnya suatu pesan atau argumen yang diterimanya. Kerangka kerja ELM telah digunakan di berbagai dominan termasuk iklan layanan masyarakat, iklan politik, produk iklan, iklan kesehatan, iklan isu, dan beriklan melalui internet. Emosi branding merupakan strategi yang ditetapkan
para pengusaha untuk menghubungkan brand dengan emosi. Selain keunikan produk dengan harga, emosional branding yang ditetapkan juga mampu membedakan merek Anda dengan kompetitor. Bahkan menarik konsumen dengan pendekatan ini dianggap lebih efektif dibandingkan dengan harga yang relatif murah. Involvement. Pengertian involvement atau keterlibatan mengacu pada nilai ekonomi dan sosial dan pembelian suatu produk di mata konsumen. Konseptualisasi keterlibatan konsumen muncul dalam menggambarkan kondisi psikis konsumen untuk memandang suatu produk. Mises strategi merupakan sebuah panduan yang menentukan dasar dari konten sebuah merek, seperti pada iklan atau brand post, di mana mises tersebut digunakan untuk menjembatani gap antara apa yang ingin disampaikan oleh marketers dan apa yang konsumen perlu dengar. Teori of advertising to children. Dalam mengembangkan teori periklanan untuk anak-anak, penting untuk mempertimbangkan aspek khas daerah dan upaya untuk mengidentifikasikan elemen uniknya, mengidentifikasi dan fenomena yang telah diselidiki. Dan langkah ini relatif sederhana karena kita telah diminta untuk menggambarkan hal yang berhubungan dengan iklan untuk anak-anak. Hasil mendukung hipotesis bahwa pilihan merek anak-anak dapat dipengaruhi oleh iklan-iklan televisi. Paparan iklan permen dan minuman ringan bergula akan mengarah pada anak-anak untuk lebih memilih dan lebih cenderung memilih produk ini dibandingkan dengan alternatif yang lebih sehat, buah atau jus jeruk. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.